Shalom buat semua permata yang terkasih. Ada satu ungkapan mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita, apapun yang kita kejar di dunia ini tidak akan pernah memberikan jawaban atas apa yang kita butuhkan. Dan sesibuk apapun pekerjaan kita di dunia ini, kita luangkan waktu kita untuk mendapatkan apa yang harus kita butuhkan. Permata yang terkasih, pada minggu ini kita bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan yang mengantarkan kehidupan seluruh permata, agar senantiasa di minggu-minggu Pasion ini, sesibuk apapun semua permata, selelah apapun kehidupan kamu, mari datang ke hadirat Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, hanya Engkaulah Bapa yang begitu memperhatikan dan baik bagi kami. Hanya Engkaulah Bapa yang selalu memiliki kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa, yang memberikan kekuasaan yang begitu besar untuk menaklukkan segala apapun yang ada di dunia ini. Bapa yang baik, pada kesempatan ini, izinkan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, merasakan kebaikan dan pertolongan dan kuasa Tuhan menyertai kami. Agar senantiasa di dalam perenungan firman-Mu Tuhan, kami dimampukan mengerti dan bisa menghayati lebih dalam lagi akan kuasa dan pemberian-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan di dalam PA Permata kita minggu ini. Mari kita membuka kitab Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kami akan membacakan di dalam bahasa Karo kepada semua permata yang terkasih. Deherkeun kayu persilang Yesus tedis nandena. Senina nandena Maria dehara Kleopas ras Maria Magdalena. Idah Yesus nandena tedis ije ras ajar-ajar si ikelengina. Makanina man nandena. O nande nama anak do. Jenarinina Yesus man ajar-ajar si ikelengina nama nande do. Maka mulai paksa sindai ibaba ajar-ajar nande Yesus ringan ibas rumahna. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kami bacakan kepada seluruh permata. Salam damai di hati, salam damai sejahtera bagi kita semua. Permata yang terkasih, kalau kita melihat dan merenungkan kembali bagaimana pemahaman kita yang dalam akan kedatangan Yesus ke dunia ini, yaitu untuk memulihkan kembali relasi kita yang sudah rusak dengan Allah pencipta kita. Karena dosa manusia, kita sudah memiliki jurang yang begitu dalam memisahkan kita dengan Bapa kita. Bagaimana ini akan bisa dipulihkan? Kuasa manusia, kekuatan kita, hikmat kita, apa yang kita miliki tidak mampu memulihkan relasi yang sudah begitu rusak akibat dosa manusia. Tuhan selalu berkenan memberikan yang terbaik bagi kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar anaknya yang tunggal itulah sebagai jalan satu-satunya yang menjembatani hubungan yang sudah rusak tersebut, agar kita dipulihkan kembali dengan Allah pencipta dan pemilik hidup kita. Apa yang harus Yesus lakukan di dalam kehadirannya bagi dunia ini? Dia harus menjalani tahap demi tahap kesengsaraan penderitaan yang harus dia jalani sebagai anak Allah yang setia. Satu tahap pun dia tidak akan pernah lewatkan apa yang sudah Tuhan gariskan dan perintahkan atas kehadirannya bagi dunia ini. Dalam proses penyelamatan yang Dia berikan bagi dunia, secara manusiawi kita melihat
Mungkin kita tidak sanggup dan tidak mampu melakukan seperti yang Yesus lakukan bagi dunia ini. Tapi karena Allah mengutus dia, dan dia adalah anak Allah yang begitu kudus dan mulia kehidupannya, dia harus disamakan kehidupannya dengan manusia berdosa yang ada di dunia, agar melalui kehadirannya bagi dunia, dunia diselamatkan oleh kesetiaan dan yang dia lakukan dari karya keselamatan itu. Itulah yang menyelamatkan dunia di hadapan Allah. Permata yang terkasih, di dalam Minggu Pasion ini, bagaimana kita meninggalkan segala keluh kesah kita, bagaimana kita menanggalkan beban pikiran kita yang membuat hilang sukacita kita di hadapan Tuhan. Bagaimana letihnya kehidupan permata, bagaimana waktu yang terkuras untuk bekerja dan bekerja selalu menguras waktu di dalam kehidupan permata. Tapi di minggu ini, di dalam PA Permata kita minggu ini, permata dipanggil Tuhan untuk dapat meluangkan waktu yang begitu khusus dan spesial bagi Tuhan. Datanglah ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur dan memuliakan dan memuji Tuhan. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun banyaknya pekerjaan yang harus kamu tanggung, datanglah ke hadirat Tuhan. Karena pada minggu ini, mari kita lebih banyak merenungkan bagaimana mengingat kembali perjalanan Yesus di dalam sengsara yang dia hadapi. Sehingga di dalam PA Permata di dalam minggu ini, bagaimana ketika Yesus berada di Golgota dengan tangan yang sudah disalibkan, akhir kehidupan yang harus dia tunjukkan di hadapan orang tuanya. Satu hal yang kita lihat di sini adalah bagaimana ketika Yesus melihat dengan mata kepala sendiri kehadiran seorang ibu, kehadiran saudara-saudara ibunya yang tetap setia di bawah kaki salib Yesus, menyaksikan penderitaan-penderitaan dan akhir hidup daripada Yesus sendiri. Seorang anak akan merasa kasihan sekali melihat seorang ibu, bila seorang ibu menyaksikan dia hidup dalam penderitaan. Yesus anak Allah memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan, sehingga Yesus katakan kepada ibunya, "Ibu, inilah anak-anakmu." Artinya dari ungkapan Yesus ketika di akhir hidupnya, Yesus memberikan satu penghiburan kepada ibunya, agar dia tidak merasa kesepian. Walaupun anaknya akan pergi meninggalkan dia dan kembali kepada sang pemilik hidupnya, yaitu Bapa yang kekal. Yesus memberikan penghiburan kepada ibunya dan saudara-saudaranya, bahwa walaupun dia pergi meninggalkan dunia ini, Yesus memberikan penghiburan melalui kehadiran murid-murid Yesus yang setia, sebagai anak bagi ibunya, yang melihat, yang memperhatikan dia, yang mendampingi dia, yang selalu tetap setia sebagai anak kepada seorang ibu atas kehadiran murid-murid Yesus yang akan dia tinggalkan di dunia ini. Dan satu lagi yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Artinya bagaimana ketika dititipkan seorang ibu kepada orang yang dia yakin dan percaya, yang percaya kepada Tuhan melalui kehadiran murid-murid Yesus, ada ikatan emosional yang terikat, terjalin dari pernyataan Yesus tersebut kepada ibunya dan kepada murid-muridnya. Permata yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana kronologis perjalanan kehidupan Yesus, dan bagaimana ketika firman ini dibacakan kepada kita, apa yang kita rasakan ketika kita diperhadapkan dengan masalah begitu berat, dengan masalah yang kita sendiri menganggap ini sangat berat sekali. Bagaimanapun berat persoalan anaknya, dia tidak akan pernah meninggalkan anaknya hidup dalam penderitaan. Hati seorang ibu di dunia ini tidak jauh berbeda. Seorang ibu akan merasa tenang jika dia masih bisa mendampingi anaknya di dalam menjalani penderitaan hidupnya. Hati yang sedih, hati yang pilu, hati yang begitu hancur,
dan hati yang begitu berduka tetap menyelimuti kehidupan Maria sebagai ibu Yesus dan keluarganya pada saat ini. Tapi itu dia jalani demi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Begitu juga dengan orang tua kalian. Orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kamu pribadi lepas pribadi adalah wakil Allah yang akan mengurus kamu, yang mendampingi kamu, yang membimbing kamu. Bagaimana Yesus selalu memberikan perhatian, menghibur orang tuanya. Demikian juga adanya seluruh permata. Apapun yang kamu rasakan, bagaimana penolakan kamu, bagaimana hal-hal yang kamu alami di dalam dunia, jangan pernah mendukakan hati orang tuamu. Karena orang tua itu adalah orang yang Tuhan sudah percayakan sebagai pendamping yang bisa mendampingi kamu dalam segala situasi yang kamu alami. Hargai, hormatilah orang tuamu. Sehkenlah tetap kekelengan man nande bapandu. Sebab nande bapa eme, si tetap endai percayakan Tuhan. Laku berikan kekelengan simbelin man bandu sebagai anak. Ibas kita mengikuti meditasi kita di dalam PA kita minggu ini. Ingatlah kembali apa yang sudah kamu lakukan terhadap orang tuamu. Bagaimana perlakuanmu selama ini kepada orang tuamu. Dan bersyukurlah kepada Tuhan kita. Karena Tuhan masih berkenan memberikan waktu kepada kamu. Menghargai, mengasihi orang tua yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kamu. Melalui perenungan kita, sengsara Yesus mengingatkan seluruh kehidupan permata agar permata juga diberkati oleh Tuhan. Mereka selalu mengasihi dan selalu menghamat bagi kape nahkan kekelengan man orang tua. Si baba kemalaman ate bas kegeluhan orang tua labo pemere arasen. Tapi kekelengan duras kini hamatan numan bana jadi tambar si tuhu-tuhu. Ibas orang tua silit bas dunia indah. Selamat mengikuti PA Permata man bandu kam kerina anak-anak kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik yang selalu memperhatikan kami. Engkau selalu menyediakan hal-hal yang mengingatkan kami. Agar kami bisa mengevaluasi diri kami. Demikian adanya buat seluruh kehidupan permata Tuhan. Jadikan di dalam PA Permata minggu ini. Kiranya semakin banyak permata yang selalu bisa menghargai orang tua mereka. Mereka mengasihi orang tua mereka. Karena Engkau juga mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan keluarga-keluarga permata agar senantiasa Engkau hadir memberkati mereka. Kehidupan di dalam keluarga mereka tetap terjaga oleh kebaikan dan kasih yang Engkau berikan. Senantiasa menyertai kehidupan anak-anak kami permata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.